Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Rizky dengan NIM 23305111029 dan rekan saya. Saya Alvin Rizky Muhammad, timnya 23305111018. Di sini kami izin menjelaskan terkait dengan pengerjaan untuk ujian tengah semester mata kuliah pengolahan citra digital yang diampu oleh Ibu Fatia Frasna Azhara. Nah, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Nah, untuk soal ujiannya di sini kita buka PDF-nya. Ada 4 soal. Yang pertama itu ambil ROI pada sebuah gambar, lakukan image acquisition pada ROI tersebut, kemudian lakukan image enhancement, dan juga yang terakhir lakukan image filtering. Nah, yang pertama kita akan mengambil ROI pada sebuah gambar terlebih dahulu. Nah, di sini kita mempunyai sebuah gambar. Gambarnya itu adalah window.jpg. Nah, window.jpg ini kita lihat dulu. Nah, alasan kenapa diambilnya gambar ini daripada gambar yang lain. Jadi, seperti yang bisa dilihat, untuk gambar ini terlihat berwarna-warni dan juga ada yang memiliki sisi gelap dan sisi terang. Nah, makanya gambar ini dipilih untuk pengolahan citra digital kali ini. Nah, untuk menggunakan ROI, pertama-tama kita mengimpor beberapa library terlebih dahulu. Yang pertama ada CV2, kemudian kita buat aliasnya menjadi CV, dan yang library kedua yaitu matplotlib.pyplot SPLT sebagai alias. Kemudian kita akan membaca gambarnya menggunakan function imread, kemudian kita masukkan untuk sumber gambarnya yaitu window.jpg. Kemudian kita tampung untuk pembacaan gambar tersebut ke dalam satu variabel bernama img. Nah, di sini karena OpenCV itu menggunakan format BGR untuk pewarnaannya, kita ubah terlebih dahulu untuk formatnya itu menggunakan CVT color. Terus kita masukkan untuk sumber gambarnya, yang pertama itu ada image atau img, dan untuk functionnya itu cv.color bgr to RGB. Nah, kita tampung untuk warna tersebut ke dalam satu variabel baru bernama img underscore RGB. Nah, kemudian untuk membuat ROI, kita perlu mengetahui terlebih dahulu untuk tinggi gambar, kemudian lebar gambar, dan juga layer atau jumlah layer gambar. Nah, kita tampung menggunakan img.shape, yang dimana shape ini merupakan function. Setelah itu kita bakal print lebar atau nilainya, dan kemudian kita masukkan untuk x-nya itu berarti lebarnya, kemudian tambahkan px atau pixel. Nah, kalau misalkan yang kedua, ini untuk tingginya, yaitu tinggi itu adalah sumbu Y, dan yang terakhir channel atau layer warna gambarnya, misalkan BGR atau RGB. Nah, itu tuh kan ada R, ada G, dan juga B, yang dimana RGB itu 3. Kemudian, kalau misalkan kita run, nanti bakal menghasilkan untuk lebarnya itu 736 piksel, dan kemudian untuk tingginya yaitu 920 piksel. Nah, setelah kita nanti mengetahui untuk ukuran lebar dan tinggi gambar, kita bisa menerapkan ROI-nya, di mana kita buat terlebih dahulu suatu wadah atau variabel bernama ROI, kita masukkan variabel img underscore RGB yang sudah di convert color tadi. Nah, di sini untuk indeks yang pertama ini merupakan nilai Y, yang dimana nilai Y ini tidak boleh melebihi dari 920. Di sini saya menggunakan perbandingan 300 berbanding 300, di mana Y dari 390 sampai 690, dan untuk X-nya yaitu 350 sampai 650. Nah, apabila 690 sama 350 ini dikurangi, akan menghasilkan 300. Begitu pula dengan nilai X-nya akan menghasilkan 300 juga. Makanya nanti untuk ROI-nya akan menghasilkan gambar berukuran 300 kali 300. Nah, untuk menampilkan gambarnya, di sini saya akan menggunakan perbandingan penampilan gambar. Kita akan tampilkan terlebih dahulu untuk gambar aslinya menggunakan PLT subplot di 121, title-nya image original, dan kita akan menampilkan img RGB yang tadi. Kemudian untuk ROI-nya ada di subplot 122, title-nya ROI, dan juga akan menampilkan gambar ROI yang tadi ini. Nah, kita coba run.
Nah, seperti yang bisa dilihat untuk printnya di sini ada lebar atau nilai, yaitu 736. Di sini untuk nilai panjangnya 920 dan channelnya 3. Nah, ini untuk image original, ukurannya itu sesuai yang tadi, X-nya itu 736. Bisa dilihat dari bawah sampai ke sini 600 dan ada lebih sedikit. Kemudian untuk tinggi atau panjangnya ada 920, 800 dan lebihnya 920. Nah, untuk ROI-nya sekitar 300 dikali 300. Oke, mungkin sekian untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan jelaskan tentang acquisition. Jadi saya ingin menjelaskan tentang membesarkan gambar, menggeser gambar, dan juga merotasi gambar. Oke, pertama-tama ini yang seperti sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Cindy. Kita panggil library-nya dan kita bikin ROI-nya dulu ya. Oke, tadi sudah jelaskan di nomor 1 dan kita lihat nih, ada resize. Saya pakai fungsi yang namanya resize ya dari CV ini. Jadi yang dibutuhkan itu adalah ROI. Terus seberapa besar kita mau perbesar ROI-nya gitu ya. Nah, ini kok ada beda ya, ini shape, terus ada array-nya. Nah, itu melambangkan apa sih? Nah, ini yang pertama dulu, ini ROI, terus shape, terus kali dua, itu melambangkan lebarnya, lebar ya. Terus yang sini melambangkan tingginya. Jadi, lebar dari ROI dikali dua, terus tinggi dari ROI dikali dua, itu sama aja diperbesar dua kali ya. Oke, terus kita lanjut. Yang tadi perbesar, nah sekarang kita masuk ke menggeser gambar. Oke, kita masuk ke sekarang menggeser gambar ya. Saya bikin dulu variabelnya tx dan ty. Jadi 50 pixel ke kanan dan 30 pixel ke bawah. Nah, saya juga bikin translasi matriksnya ya. Ini 1, 0, sedangkan ininya tx untuk pergeserannya. Nah, ini juga sama pergeserannya sama ty. Kita pakai warp of find. Sama ya, nanti juga pakai warp of find lagi. Nah, untuk warp of find kita masukkan source-nya terlebih dahulu. Jadi si matrik si ROI-nya tadi si gambarnya. Terus kita masukkan si array translation-nya tadi agar bisa bergeser. Sedangkan ini kita tambahkan lagi, kan udah ya tadi di atas gitu ya. Ada translation matrixnya. Ini nambahin apa lagi? Nah, yang di sini itu kita tambahin lebarnya si jendela yang nanti akan memperlihatkan gambar ya. Jadi biar walaupun digeser, gambarnya bakal kelihatan semua gitu ya. Jadi nggak kepotong. Nah, kita lihat lebarnya itu lebar terus tambahin TX. Berarti lebar tambahin 50 pixel. Sedangkan ini tinggi tambahin TY. Berarti tinggi terus tambahin 30 pixel. Oke, yang terakhir adalah ini nih. Rotasi. Nah, rotasinya kita lihat. Kita temukan dulu ya, tengahnya itu di mana ya kan untuk merotasi. Nah, caranya merotasi sama kayak tadi ya, pakai Roy.shape. Nah, ini yang lebarnya berarti kan kalau lebarnya 200 pixel misalkan kita bagi dua 100 pixel jadi tengahnya ketemu kan. Sama juga ini tingginya. No, terus ini bagi dua. Terus kita mau seberapa miring gitu ya rotasinya itu. Kita mau 30 aja gitu ya. Oke. Kita kasih matriksnya dulu, bikin matriksnya. Kok ini mah udah disediakan ya, eh, fungsi untuk merotasinya, center, angle, dan juga skalanya ya. Nah, kita rotasikan. Pertama, ROI-nya dulu, terus matriksnya kita masukkan, dan yang terakhir adalah lebarnya. Lebarnya cukup shape itu apa lebar dan tinggi aja ya, nggak perlu edit-edit lagi seperti yang di atas. Nah, kita sekarang tampilkan. Nah,
Kita lihat nih, Roy, resize, translated, rotated. Kita lihat yang translated ini udah berubah ya ke kanan jadinya tuh rotasi jadi muter. Sedangkan ini Roy dan resize apa bedanya ya? Nah, kalau kita lihat lewat matplotlib aja mah gak akan kelihatan bedanya. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan ini fungsi ini nih, cv.imewrite. Karena tadi gak kelihatan, saya udah siapkan ini ya, cv.imewrite. Berarti menulis filenya. Kita lihat royoriginal.jpg dan juga resize-nya. Kita lihat dulu ya ini filenya. Roy original dan Roy resize ini sebelah kiri nggak ada ya. Roy original dan Roy resize. Silahkan dicek. Mau di pause juga boleh nggak ada. Kita jalankan. Set. Nah, ini keluar dan tadang, tiba-tiba ada Roy original dan Roy resize. Nah, kalau kita buka, nah ini ukuran gambarnya kecil, dan ini ukurannya gambarnya 2 kali lebih besar. Oke, selesai. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Langsung ke Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga itu adalah image enhancement, di mana image enhancement itu akan dilakukan kepada image ROI yang tadi di soal yang nomor satu. Nah, untuk image enhancement sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada thresholding, terus yang kedua ada inverted, dan yang ketiga ada brightness and contrast. Nah, untuk sub soal yang pertama kita akan menggunakan threshold terlebih dahulu. Jadi, threshold itu semacam segmentasi atau teknik segmentasi untuk mengelompokkan yang mana objek dan mana latar belakang. Nah, untuk tekniknya sendiri menggunakan gambar yang sudah dikonversi ke bentuk warna BNW atau black and white. Nah, pertama-tama kita deklarasikan dulu library-nya apa saja yang dibutuhkan. Sama seperti tadi ada CV2, ada matplotlib, dan juga di sini ada tambahan NumPy. Kita baca dulu gambarnya menggunakan variabel mg, kemudian ubah si bentuk format warnanya menjadi RGB. Nah, terus untuk yang ketiga di sini langkahnya kita ubah eh, untuk warna gambarnya menjadi black and white. Kita tampung ke dalam suatu variabel bernama imgbw. Nah, kita baca untuk si gambarnya menggunakan cv.imread, kemudian search atau gambarnya yaitu window.jpg, dan di sini kita menggunakan 0 jika mau menampilkan gambar secara warnanya hitam putih gitu. Nah, kemudian sama kayak tadi, karena kita di sini perlunya itu hanya ROI-nya, nah, ROI underscore BW, kemudian search gambar yang tadi yaitu IMGBW, kita pakai menggunakan area yang tadi, di mana dia akan menghasilkan gambar 300 kali 300. Oke, 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 lanjut. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan threshold yang pertama, yaitu thresholding binary. Nah, thresholding binary itu adalah teknik yang digunakan untuk mengubah si gambar yang sudah kita terapkan grayscale menjadi binary image, yang dimana akan diklasifikasikan setiap nilai pikselnya, nilai piksel warnanya, menjadi hitam atau putih berdasarkan intensitas level keabuannya. Nah, untuk abu sendiri kan rentangnya itu ada 0 sampai 255. Nah, antara itu. Nah, untuk thresholding binary, jadi misalkan kita mempunyai ambang batas nilai yang sudah kita tetapkan, misalkan 127. Nah, misalkan si nilai inputnya ini kurang dari 127, maka akan mengembalikan nilai 0 atau nilai hitam. Kemudian, jika si nilai inputnya ini lebih dari sama dengan 127, atau nilai thresholdingnya, maka akan mengembalikan nilai 1 atau warna putih. Seperti itu. Nah, untuk kodenya sendiri, di sini kita deklarasikan red dan juga variabelnya yaitu ROIBW binary, kemudian menggunakan function cv.threshold. Nah, di sini kita masukkan search gambarnya yaitu ROIBW. Ini 127 merupakan
nilai batas yang mau kita terapkan atau nilai thresholdingnya. Di sini kita masukkan misalkan 127. Kemudian untuk 255 ini tuh batas maksimal dari suatu level keabuan. Nah, level keabuan sendiri kan batasnya itu maksimalnya 1 atau 255. Makanya kita masukkan di sini 255. Kemudian thresholding yang akan kita gunakan yaitu thresholding binary. Makanya cv.trace_binary. Kemudian nanti akan ditampilkan si gambarnya itu menggunakan subplot, yang dimana kita akan menampilkan ROIBW yang pertama atau originalnya, kemudian menggunakan gray, dan juga V minimalnya yaitu 0, maksimalnya 255. Nah, untuk ROIBW binary juga akan ditampilkan pada subplot 122. Nah, di sini nanti kita akan tampilkan terakhir. Kita lanjut dulu ke thresholding yang kedua, yaitu thresholding adaptif. Nah, untuk thresholding adaptif, ini tuh ada dua macam, yaitu thresholding Main sama yang Gaussian. Nah, bedanya itu apa? Jadi, kalau misalkan Main, untuk thresholding atau nilai batasnya, itu tuh diambil dari nilai rata-rata pixel tetangganya. Sedangkan kalau misalkan yang Gaussian, itu tuh merupakan pertambahan dari metode Gaussian, seperti itu. Di sini kita akan deklarasikan dulu ROIBW adaptif. Jadi dia tuh menggunakan CV median blur. Ini untuk search gambar orinya tadi yaitu ROIBW dan juga 5. Nah, di sini kita deklarasikan variabelnya itu pisahkan si adaptif 1 yang dimana dia itu adalah thresholding Main dan yang kedua yaitu adaptif thresholding Gaussian. Nah, ini tuh sama, ROIBW adaptif sebagai search gambarnya. Kemudian untuk batas maksimal level keabuannya yaitu 255. Nah, di sini untuk adaptif yang mau kita gunakan, kita akan menggunakan apa? Kalau yang sih kan Main, ini Gaussian. Nah, yang kedua, menggunakan CV trace binary. Ini tuh 11, dimana tuh 11 kali 11 pixel. Dan kalau 2 ini tuh merupakan nilai C-nya. Nah, di sini kita gunakan titles array, yang dimana ada original, ada main thresholding, dan juga Gaussian thresholding. Kemudian untuk image-nya kita buat sebuah array juga, yang dimana ada ori-nya itu kan jadi yang ROIBW adaptif. Kemudian yang kedua yang sudah diterapkan untuk adaptifnya itu ada adaptif 1 dan adaptif 2. Nah, untuk menampilkannya kita bisa juga menggunakan yang namanya for loop. Di sini jika for i in range 3, karena di sini kan ada 3 elemen, original, main thresholding, dan juga Gaussian thresholding. Makanya untuk range-nya itu 3, kemudian PLT subplot 22 dan indeks ditambah 1. Kemudian akan menampilkan gambar sesuai indeksnya dengan warna gray, titles-nya sesuai indeks, dan juga xtix, dan PLT ytix. Nah, ini kita tampilkan dulu untuk thresholding. Nah, ini untuk yang binary akan menghasilkan warna seperti ini. Jadi, dia itu akan dikelompokkan mana yang merupakan objek dan juga mana yang merupakan latar belakang. Nah, bisa dilihat kalau di sini objeknya itu jadi berwarna hitam. Jadi kan di sini ada gambar bunga nih. Nah, gambar bunganya tuh jadi warna hitam. Sedangkan untuk latar belakangnya yang dimana latar belakangnya merupakan jendela, ini tuh warnanya jadi warna putih. Ini juga putih karena merupakan bayangan dari jendela. Nah, ini untuk yang menggunakan main thresholding dan juga Gaussian thresholding. Terdapat sedikit perbedaan. Jadi kalau misalkan di main thresholding, garis tepinya itu jadi agak tebal ya. Kalau misalkan yang Gaussian thresholding, dia itu si garis tepinya ini agak pudar dikit. Tidak setebal yang main thresholding. Nah, jika sudah kita masuk ke inverted. Nah, untuk invert, nah ini tuh semacam membuat efek negatif, yang dimana untuk membuat image negatif itu kita bisa menggunakan 255 sebagai nilai batas maksimal dari level keabuan dikurangi dengan ROIBW yang sudah kita terapkan tadi, yaitu ROIBW 1. Nah, untuk ini kita bisa lihat untuk yang orinya yang di atas, PLT subplot ini, dan kemudian untuk yang inverse-nya ada di subplot 122 dengan title inverse color. Nah, untuk I'm show-nya dia menampilkan
inverse ROI yang di sebelah sini, di mana dia akan menampung hasil dari pengurangan dengan 255. Nah, kita akan tampilkan belakangan. Kita lanjut dulu ke brightness and contrast. Nah, di sini kita tampilkan gambar original. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan untuk nilai kontras, misalkan di sini tuh 2. Nah, jadi untuk nilai kontras ini sebenarnya kita bisa atur dari rentang 0 sampai 127. Kemudian untuk brightness-nya kita bisa atur juga rentangnya tuh 0 sampai 100. Nah, tapi di sini kita tidak akan menggunakan rentang maksimal, kita akan menggunakan untuk kontrasnya itu 2 dan brightness-nya itu 1,5. Kemudian kita akan tampung ke dalam suatu variabel ROIBW yang dimana dia akan diterapkan sebuah function bernama addWeighted. Kemudian untuk ROIBW satunya ini sebagai search image. Kemudian kita masukkan nilai kontrasnya dan kemudian kita masukkan search yang tadi. Dan yang terakhir ini untuk gamanya yaitu 0 dan yang terakhir nilai brightness-nya. Nah, kita akan tampilkan di subplot 122. Nah, kita langsung tampilkan aja untuk keseluruhannya. Nanti gambarnya yang muncul ada yang thresholding, kemudian ada yang invert, dan juga ada yang brightness and contrast. Nah, di sini untuk gambar yang sudah diterapkan dengan inverse color. Jadi bisa dilihat kalau misalkan yang original dia bentuknya tuh kayak gini, kemudian kalau yang inverse yang asalnya itu misalkan yang ini kan gambar bunga nih. Bunganya tuh awalnya tuh hitam, kemudian kalau misalkan di inverse dia tuh jadi warna putih. Sedangkan untuk latar belakangnya si jendela yang awalnya itu terang atau putih, kemudian kalau di inverse kebalikannya dia menjadi mendekati ke arah gelap. Nah, ini untuk yang brightness and contrast. Jadi kalau misalkan kita menggunakan yang original seperti ini, dan kalau misalkan kita sudah terapkan si brightness and contrastnya, maka bisa dilihat untuk gambar si bunganya menjadi gelap dan latar belakangnya menjadi putih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke filtering ya. Untuk filtering ini kita bakal membahas tentang blur dan juga mempertajam sebuah gambar. Yang pertama untuk dilakukan adalah yaitu seperti biasa kita panggil library ini. NumPy, Matplotlib, dan juga CV2. Kita baca gambarnya dan kita bikin jadi RGB. Oke, kita juga Pak ambil ROI-nya itu. Oke, yang pertama-tama kita bikin min blur. Ini saya pakai langsung aja ya, udah disediakan sama CV2-nya. Pakai CV.blur. Oke, jadi min blur ini teh ngapain ya gitu. Jadi ini akan mengambil sebuah kernel. Jadi ini kita lihat, jadi gambarnya kita ngambil 11 piksel tinggi dan 11 piksel lebarnya. Dan semuanya itu di rata-ratakan ya, di min rata-ratakan menjadi berapa gitu ya, tergantung sama RGB-nya. Nah, dirata-ratakan dan disatukan di piksel yang di tengahnya. Jadi hasilnya segitu. Akan menjadi blur akhirnya. Nah, ada tipe blur yang lain lagi. Nah, tipe blur ini yang namanya adalah Gaussian. Bedanya min sama Gaussian blur itu yaitu adalah kalau Gaussian itu bakal kelihatan lebih lembut ya. Kenapa jadi lebih lembut? Karena Gaussian itu sama mengambil 11 piksel ya di contoh saya mah 11 piksel kanan 11 piksel lebar dan 11 piksel tinggi. Tapi Gaussian itu mempertimbangkan kalau pikselnya lebih ke sisi, lebih tinggi, lebih jauh dari piksel yang di tengah, maka dihitungnya itu lebih sedikit, lebih kecil. Nah, sedangkan kalau min mau jauh, mau deket gitu ya, dianggap sama. Jadinya kalau pakai min bakal kotak-kotak blurnya itu. Sedangkan kalau pakai Gaussian itu blurnya lembut gitu ya. Sering digunakan, lebih sering digunakan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi min
Min jadi kotak-kotak, Gaussian jadi lembut, sedangkan median itu melihat nilai tengah dari tetangga-tetangganya gitu ya. Mengganti piksel yang di tengah dengan piksel yang tetangga-tetangganya. Nah, ini itu berguna. Berguna untuk apa? Itu berguna kalau kita fotonya malam-malam. Kalau foto malam-malam itu kan biasanya kameranya itu jadi berusaha berusaha menerangkan gambarnya ya. Jadi ISO-nya naik, ISO dari sebuah gambarnya. Nah, kalau ISO-nya terlalu tinggi itu bakal jadi ada titik-titik gitu teh nih. Nah, karena itu kita gunakan median blur untuk menghapusnya. Nanti kita lihat contohnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan sharpening. Kalau tadi ini udah disediakan ya, blur, Gaussian, dan median blur. Nah, sharpening kita bikin sendiri. Saya udah bikin ini arahnya jadi 9 biar kelihatan banget gitu ya si pertajamannya, dan kita bikin filter ini filter 2D. Kita masukkan ROY-nya, kita masukkan -1 ya, dan juga kita masukkan matriks yang telah kita itu buat. Nah, hasilnya seperti apa ya? Kita lihat bakal 4 tajam pokoknya happening mah. Nah, tuh kita lihat. Nah, min blur. Jadi kotak-kotak ya blurnya itu. Jadi kotak-kotak kayak begini. Gaussian blur. Jadi lebih lembut. Blurnya itu jadi lebih lembut ya. Komedian. Nah, ini blurnya sama lebih lembut lagi tapi bagusnya dikecilin ya. Ini terlalu banyak. Kalau dikecilin itu bakal hilang titik-titik. Nah, kalau sharpening jadi lebih tajam warnanya itu. Oke, sekian. Dan yang terakhir adalah saya ingin memperlihatkan semua soal-soal yang satu, dua, tiga, empat jadi satu ya. Nah, jadi tadi itu totalnya ada 14 gambar ya. Kita tampilkan jadi satu jendela matplotlib. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Run Python file. Set. Nah, jadinya begini ya. Image original, ROY, resize, translated, rotated, ROY, grayscale, thresholding, dan yang lain-lainnya. Sudah cukup sekian saja video dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.